الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lurah Bontua, Ibu Siti Ramlah SEMM, yang kami hormati Bapak Ustaz Hamsa SAG, yang kami hormati Ibu Rahmawati selaku Konjang MT se-Kecamatan Mandai, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Darussalam Ibu Hajah Wahidah, yang kami hormati para tamu undangan dan para pengurus, juga anggota pengajian Majelis Taklim Darussalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melaksanakan kegiatan pengajian arisan bulanan dilakukan dengan halal bihalal Majelis Taklim Darussalam tanggal 12 April 2025. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu anggota Majelis Taklim Darussalam dan para undangan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan agar dapat selalu hadir dalam pengajian rutin dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya membaca susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Ketiga, lantunan sholawat Tidil Qulub. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, tausiah hasanah. Keenam, arisan. Tujuh, sesi foto bersama. Kedelapan, penutup. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazinya wa ala kulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman dari sebagai sumber hukum Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Ustazah Bidasam dan Sari Tilawah Ibu Hunardi. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Pak kawan-kawan Kecamatan Mandai atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Darussalam yang Mandai di RT 6 RW RT 7 RW 1 sekali RT jadi 46 48 jadi butuh memang harus hafal. Ibu Korcam Majelis Taklim Kecamatan Mandai yang saya hormati, dan yang ibu-ibu yang saya banggakan, ibu-ibu Majelis Taklim dan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Darussalam Kelurahan Botoa. Alhamdulillah hari ini kita menghadiri kegiatan pengajian rutin dirangkaikan dengan halal-halal. Kalau saya baca undangannya kemarin ada 3 kegiatan di undangan itu, arisan, halal-halal, apalagi satu itu pengajian. Saya dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya sangat berterima kasih atas undangannya Ibu Ketua untuk kegiatan arisan silaturahmi sekaligus halal untuk Majelis Taklim Darussalam. Dan kesempatan ini juga saya kemarin Ketua sangat berterima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim atas supportnya dalam kegiatan kemarin di bulan Ramadan, ya. Saya bisa menyampaikan bahwa saya sangat berterima kasih pada ibu-ibu mendukung kegiatan kelurahan Botoa kecamatan. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan lebaran. Cuma itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ibu, saya minta maaf lahir dan batin habis melaksanakan ibadah puasa. Menyalahi dua kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti pengajian sore hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita simak bersama tausiah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hamzah SAG. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Hamzah SAG, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan semoga ibu-ibu yang menjawab salam insyaallah dimudahkan tuan-tuannya. Saya mendoakan ibu-ibu yang menjawab salam semoga sehat selalu. Amin. Saya mendoakan semoga ibu-ibu yang menjawab salam semakin disayangi dan dicintai oleh suaminya. Amin. Amin. Yang masih jomblo semoga insyaallah dapat pasangan. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Botoa, yang kami hormati Ibu Ketua RT Darussalam beserta dengan anggotanya,
Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Ibu. Alhamdulillah. Maka dulu bertanya Bu. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Pak Ustaz. Isi dompet masih ada? Aman. Baru masuk gaji. Jadi mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mau gak lagi bertanya? Ibu, mau kita masuk surga? Mau kita? Betul. Kalau kita mau masuk surga, maka ikutilah Nabi. Ya. Ikutilah Nabi. Kenapa? Karena Nabi menyatakan kullu ummatin yadkhuluna ilal jannah. Semua umatku semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga di sini? Ibu, ada yang tidak mau masuk surga di sini? Tidak ada, berarti mau masuk surga. Kalau sholat subuh berarti baru tepat waktu. Kalau sholat asar tepat waktu. Itulah mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi pada kesempatan kali ini yang diamanatkan terkait dengan halal bihalal. Apa itu halal? Lepas, flow. Halal berarti melepas tali simpul. Boleh jadi ada pernah masalah dengan satu dengan yang lain, lepas itu. Dan kedua, boleh jadi ada benang khusus, ya, maka uraikan itu. Yang ketiga, halal bisa jadi berarti menyambung silaturahmi. Yang keempat, halal berarti mencairkan yang hukum. Itu makna halal. Nah, kalau kita kembali ya ke dalam Ramadan, Nabi menyatakan begini: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang dalam Ramadan, siapa orang dalam Ramadan berpuasa, shoma wa man qama, siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mendirikan malamnya di bulan Ramadan, maka Rasulullah dalam riwayatnya, maka Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Berarti di bulan Syawal kita kembali fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu kalau kosakatanya bisa bermakna makan. Ya Bu ya. Tidak makan akhirnya masuk Idul Fitri bisa makanlah. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas ya maknanya ya bisa bermakna makan. Yang kedua bisa bermakna fitrah, bersih, suci. Seperti kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak-anak yang lahir maka dia bersih dari dosa dan ya. Jadi maknanya kalau antara kita dengan Allah, ibadah dengan puasa, ibadah dengan mendirikan melaksanakan salat sunat tarawih, ya, membaca Al-Quran, salat witir, minta ampun kepada Allah, maka kita akan kembali ke dalam artian bersih dari dosa. Ibu,
Di sholat tarawih ya, ibu puasa lagi, ibu kasih keluarga di zakat fitrah, ibu ada di baju baru tak? Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya itu ternyata mengantar kita, tapi berarti Allah mengampuni dosa kita tak kala kita minta ampun. Ibu, sering kita berdoa dalam Ramadan. Apa doa anda? Bagaimana berdoa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Rabbi. Bergabung diucapkan atau hanya mendengar? Alhamdulillah. Jadi itu antara kita dengan Allah dengan ibadah Ramadan, maka Ramadan ini akan menghancurkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan ibadah Ramadan. Entah itu dengan sholat tarawih, entah dengan bacaan Al-Quran, entah dengan bersedekah, entah mengeluarkan zakat fitrah, entah dan lain sebagainya. Maka kembali akan tetapi manusia tidak akan seutuhnya kembali ke fitrah. Tak kala itu hablum minallah, antara kita dengan Allah baik, sementara antara manusia dengan manusia tidak lepas. Tidak bisa masuk surga kalau masih ada sangkut pautnya dengan manusia dengan manusia. Nah makanya makna halal berarti lepas. Ibu, biasanya itu kalau jauh-jauh dari tempat dulu, biasanya ada ikatan tali situ dalam artian musuh itu sana. Biasanya tidak ada, ya. Ya. Nah sekarang Bu, coba kita menoleh ke kanan semua. Menoleh ke kanan dan lihat siapa yang di samping kanan. Sekarang kita menoleh ke samping kiri dan siapa yang ada di samping kiri. Sekarang kita melihat semua yang ada di depan kita dan toleh dan lihat baik-baik. Dan ingat Bu, boleh jadi yang ada di samping kita dia adalah orang yang terbaik. Terbaik ya. Boleh jadi yang di sebelah kanan atau kiri kita, boleh jadi itu yang pernah pakai manis. Itu kita rata-rata itu dosa muncul itu biasanya rata-rata karena hubungan selalu bertemu, selalu berpapasan, selalu berkomunikasi. Maka sumber-sumbernya itu biasa rata-rata orang yang dekat itu banyak-banyak dosanya dengan orang yang dekat. Tidak mungkin orang yang dekat itu dekat kenal banyak dosa. Ya. Nah, kalau ini terjadi Bu, ya, ibadah dalam Ramadan, ya, ini pasti tertangguhkan. Jadi halal bihalal ini tujuannya untuk menyambung kembali silaturahmi. Kesalahan itu diminta maafkan. Ada yang minta maaf dan ada orang yang maafkan. Begini, ada suatu waktu itu Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar. Maka datanglah malaikat Jibril dan malaikat Jibril meminta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah Muhammad, saya ingin meminta, sekiranya saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau mengaminkan ya Muhammad ya Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi menyatakan, ya baginda ya Jibril, berdoa kepada saya akan mengamin. Apa
Ya Allah, jangan untuk terima ibadahnya di bulan Syawal dan seterusnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibu, masih ada orang tua? Berarti surga itu surga. Jangan sampai ada orang tua kamu 10 orang anaknya, 7 anaknya, 5 anaknya. Tak kala kita masih kecil, orang tua 7 anaknya, mereka masih menyamakan, menyayangi, menghidupi, berusaha. Tapi setelah orang tua kita rentah, di antara 5 anaknya, 7 anaknya datang ke masjid. Apa yang dikatakan masjid? Ma, Pak, yang penting tinggal sama saya. Dan tidak ada uang pendapatanku. Menerima ini Rakoda. Sampai lagi di Rakoda, Ma, Pak, mohon maaf. Banyak dari 7 juta dan tidak ada kurang pendapatanku. Yang penting tinggal sama saya. Berbagi di Sangkala. Sampai lagi di Sangkala ini kejadian dan seterusnya. Maka alangkah celakanya seorang anak. Surga di depan matanya, tetapi dia tidak mendapatkan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Syawal ini, Bu, seorang anak yang tidak pernah dan tidak mendapatkan ampunan dari ayah ibunya, maka tertangguhkan puasa-puasa ibadah-ibadah Ramadan. Ibu, saya kira tidak satu orang pun kita ini yang tidak pernah bersalah sama ayah ini. Di antara kita mungkin ya kita selalu meneteskan air mata itu, memaksa keinginan kita dikabulkan ingin dikabulkan. Terkadang ya ucapan yang kasar, terkadang ucapan cik ya bahkan mempermalukan kedua ayah itu. Maka kalau ini yang terjadi, Bu, tidak ada tempat surga bagi seorang anak. Tidak ada tempat surga, ibadah kita masih terganggu. Dan kita menyesal itu. Karena ayah ibu kita sudah dibungkus dengan baik kita. Mari kita bertahu-tahu. Mari kita menyesal kesalahan-kesalahan. Dan itu tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi memaafkan, tidak bisa lagi ya menasihati kita, tidak bisa lagi ya memarahi kita. Makanya, Bu, kalau orang tua tak masih hidup, apalagi di bulan Syawal ini, awal-awal Syawal, hadirkan panggil anak-anak tak semua, panggil anak-anak tak semua, kemudian ya mandikan ibu kita yang sudah tua renta, ayah yang sudah renta, mandikan, pakaikan yang terbaik. Ya potong kukunya, minta doanya, berbicara dengan lembut, minta doanya. Maka kalbi yang terjadi, anak-anak kita, menantu-menantu kita duduk di hadapan orang tua kita, kemudian kita menyayangi, mengasihi, memperlakukan ayah ibu kita, maka insyaallah anak-anak keturunan kita akan memperlakukan seperti itu. Ini jarang yang kita ketemu, jarang sekali kita temukan. Makanya momen di bulan Syawal, kalau tidak ada maaf dari ayah ibu kita, kesalahan-kesalahan kita, maka bagi kita masih tertabukkan pahala-pahala selama kita. Maka momen Syawal ini kita harus minta maaf kepada ayah ibu kita. Bagaimana nih kita? Sementara selalu kasih menangis, selalu ya menyakiti, menghardi, ucapan kasar dan sebagainya. Nah, kalau ini terjadi, kita tidak bisa begitu dia. Bagaimana? Berdoakan orang tua kita dengan cara berdoa. Ibu, mari kita sama-sama mendoakan ayah ibu kita.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa saya baca Rabbi ighfirli? Karena saya berharap masing-masing kita semua yang berdoa kepada Tuhan. Bukan Rabbana ighfir lana, cukup mengaminkan mereka kepada Tuhan. Mari ya. Ayah ibu kita, doa kita, seorang anak itu akan terkabulkan antara kita dan tidak ada pintu-pintu lain yang menutupi. Maka doanya bagi kita adalah Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Maka insya Allah Allah mengampuni orang tua orang tua. Maka inilah seorang anak sedang memutakan menjadi ini. Maka inilah harta kekayaan sang orang tua yang tidak ternilai. Ibu dah hafal semua ini anak-anak tak doai. Kalau tidak ada hafal ini, jangan kita berharap didoakan dari seorang anak. Karena terkadang anak-anak itu tidak bisa mendoakan dirinya, apalagi mendoakan orang tua. Ya Bu ya? Jadi yang pertama doanya malaikat Jibril, ya Allah jangan Engkau terima ibadahnya seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya yang belum dimaafkan oleh ayah ibu. Itu. Apa lagi yang kita lakukan? Ya, katakan orang tua kita sudah meninggal. Doa, kemudian kita bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Kalau masih ada saudaranya, ayah ibu jangan di sini. Karena pahalanya itu sama dengan bersiaran kepada ayah ibu. Yang ketiga, banyak-banyak berinfak. Apa itu berinfak? Bersedekah atas nama ayah ibu kita. Ya Allah ya Allah, saya punya uang 5.000 ini penuh. Ya semoga nilai yang pahalanya memberikan kepada ayah ibu saya. Kemudian kita memberikan kepada anak yatim, atau kita masukkan ke dalam masjid, atau kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Maka insya Allah pahalanya itu langsung dinikmati oleh ayah ibu. Kemudian selanjutnya ziarah kubur. Ziarah kubur ini ada dua, ada yang ziarah yang tidak. Ya, tergantung dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Akan tetapi ya ziarah kubur itu untuk nabi untuk ziarah kubur itu Nabi pernah berharap. Kenapa? Karena dulu itu mental keimanannya umat Islam masih rapuh. Mereka datang ke kuburan hanya demi mereka datang ke kuburan hanya menyembah kuburan. Dia minta kepada orang yang mati, dia dan sebagainya. Akan tetapi dilanjutkan daripada itu al-ana badruha. Sekarang dia sedang berjalan secara kubur. Kenapa? Secara kubur ini Bu adalah nasihat yang paling terbaik di dalam kehidupan kita. Kita datang hari ini kita berziarah di kubur, boleh jadi ya besok kita akan menjadi bahagian dari bahagian yang ada di dalam kubur itu sendiri. Ibu, mau masuk surga? Mau. Mati dulu. Tidak bisa masuk surga kalau tidak mati. Karena tidak ada, tidak ada dulu. Yang lihat ibu, banyak kita bahas masa itu. Jadi yang pertama doanya malaikat Jibril yang dari kepada Rasulullah, jangan kau terima ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka harus kita dapatkan itu. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya ya seorang istri yang tidak minta maaf kepada suaminya. Maka ya Allah, ya tangguhkan pahala-pahala. Jadi itu di bulan Syawal ini kita minta maaf kepada suami juga minta maaf kepada istri. Ibu, itu kita selalu wanita dalam Al-Quran yang biasa sekali ada sebuah besar. Bahkan nilai ayat itu
Ya, Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu di antara ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Allah itu ada tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu kita baca Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentu yang punya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tentu sampai al-amru sampai an-nas itu ayat tentu. Sementara ayat-ayat yang tidak tertulis kata Allah wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara ayat-ayat kata Allah perempuan ya wanita itu adalah ayat-ayat kata Allah. Maka tak kalah suami meneliti istri, maka pada hakikatnya dia meneliti ayat-ayatnya Allah. Kalau dia sakit berarti dia sakit Allah. Tak kalah suaminya menyayangi istrinya, maka dia menyayangi ayat-ayatnya. Ya, jangan sampai ya suami marah, maka tak kalah engkau memarahi istri, pada hakikatnya engkau memarahi Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan ini adalah ayatku. Saya ciptakan dari pasanganmu, tak kalah engkau sakit, maka saya engkau sakit kata Allah. Maka selama ini laki-laki yang memahami terkait dengan ini bahwa perempuan adalah ayat-ayat yang Allah yang tidak tertulis, maka dia akan senantiasa menyayangi istrinya, dia akan senantiasa memuliakan istrinya. Kenapa? Karena dia adalah ayat-ayat yang Allah. Dia senantiasa meninggikan derajatnya istrinya, dia senantiasa memperbaiki istrinya. Kenapa? Dia adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Ibu, makanya Bu, ya saling maafkan diri, karena kita ini tidak ada rezeki. Maafkan suami kita, maafkan istri. Maka tolong jangan pernah sakiti hatinya suami kita, jangan pernah wahai laki-laki sakiti hatinya istri. Kenapa? Sekali tergores, mohon maaf tidak ada maaf bagi sulit dimaafkan. Makanya ya kita harus berbuat baik tanpa batas, total kepada suami, total kepada istri. Jadi jangan hitung-hitungan, ya, jangan hitung-hitungan sama dengan suami, total. Ya, karena memang itu agama menganjurkan seperti total kepada suami, total kepada istri. Ya Bu ya, makanya dalam hubungan suami istri berangkat dari hati, jangan pernah sakiti hati, ya. Maka insya Allah suami istri, maka insya Allah yang hubungan suami istri akan adem ayem. Ibu, wah, anak kamu semua. Jangan hatinya suami kita, ucapan tak, kata-kata, yang perilaku tak, jangan sampai terluka. Sama dengan kebalikannya. Jadi ada suami tak dan dunia perkahwinan saya kasih begini semua. Ya Bu ya. Jadi genggam, coba kita genggam hati. Tadi sarannya. Ya, kasih begini suami tak. Kasih begini suami tak. Hati kita kasih. Ya. Jangan kasih mulut dengan marah-marah. Kasih hati dengan kelembutan. Ya Bu ya. Coba. Genggam hati. Terus kedua, balik. Berpegang janji. Begini boy, jangan bombe. Sebentar bombe sama suami. Jangan ke. Ya sedikit tidak ada bombe lagi. Ya, jadi mohon maaf yang sudah mendahului ya kita ini terus ya kembali lagi
tidak ada surga bagi kita melainkan melakukan amalan-amalan ibadah. Ibu, ya, ada pembeta? Tidak ada Pak Ustaz. Tidak ada orang di Bombay. Betul. Orang di Bombay. Orang di Bombay. Nah, itu ada. Ada orang di Bombay. Tidak ada orang di Ibu, waktu pembeta itu tidak bisa lepas dalam kehidupan. Pak Ustaz. Kenapa? Karena setan itu aku dan siratal mustaqim, di mana ada kebaikan antara suami, di mana antara kebaikan antara seorang sahabat, di mana ada kebaikan antara tetangga, di mana kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Aku dan siratal mustaqim, maka setan akan ada di situ untuk memisahkan, memperkeruh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti ada moge. Ya. Hadirin kita jawab dengan bahagia. Penutup dengan semua ya. Ya ini namanya sebenarnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kana ya barang siapa ada kezaliman, kelakuan, perbuatan yang pernah kita berbuat salah kepada seseorang, ya, pada halal, maka mintalah dihalalkan, minta untuk dimaafkan. Kenapa? Karena Allah yang mulia kepada dirham, nanti dia kemudian tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku lagi rumah, tidak berlaku lagi mobil, tidak berlaku lagi apa, tidak berlaku lagi anak, melainkan insan dalam amal soleh. Kalau kita pernah berbuat salah kepada seseorang sampai belum dihalalkan, belum diminta maafkan, maka tandanya adalah insan dalam amal soleh. Kalau kita punya amal kebaikan, maka boleh dari lama, maka Allah mengampuni kebaikan kita untuk mengganti kejahatan kita kepada seseorang. Awam diri atau saudaramu, ya bu, hati-hati. Jadi ada orang nanti dari kemudian banyak sekali itu ibadahnya, tetapi sampai nanti di hari kemudian habis. Kenapa? Banyak sekali yang pernah TV pagi-pagi pagi-pagi lalu tidur suaminya lalu pagi-pagi anaknya dia ya, tidak ada yang lepas dari sini. Ya, tapi saya tidak ada di sini. Ada masing-masing. ya, saya takut kalau sampai lupa. Ya bu ya, jadi kita kembali bahwa ada tanpa kita minta maaf dan dimaafkan, maka akan tergores sampai nanti di hari kemudian tidak lupa dan tentangnya dari amal kebaikan kita. Dan kemudian kalau habis kebaikan tahu, maka ibarat saya yang sendiri, maka dosa itu kata Allah diberikan kepada orang yang selalu berdosa. Makanya minta maaf lagi, ya, selama masih hidup. Karena itu semua dan kita kalau kita kemudian habis kita berdosa, kalau pernah dipakai kalau pernah diambil anunya sedikit, namun sedikit minta maaf dan mohon maaf. Ya bu ya, tadi kita tidak dapat bahagia, ini sudah 17:46, sebentar lagi insyaallah jam 6. Jadi sebenarnya saya sebenarnya gini, jadi karena waktu sedikit, ya. Jadi selaku penutup, yang lagi akhirnya saya mohon maaf, tidak ada pertanyaan hari ini karena ada waktu terbatas dan waktu. Ya bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.